Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azzim ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Yang saya hormati jajaran pengurus Masjid Baitur Rahman, yang saya hormati para kesepuhan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, yang saya hormati Ketua BKMT, kemudian yang saya hormati para ketua daripada Majelis Taklim yang tergabung dalam BKMT. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat taufik serta hidayahnya, kita bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat paling mulia di bulan paling mulia, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholal laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka ia seperti sholat satu malam penuh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita keistiqomahan hingga sampai ajal menjemput kita dalam keadaan melakukan kebaikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia paling mulia, khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi dan rasul, panglimanya nabi dan rasul, manusia paling baik perkataannya, manusia paling sempurna tingkah lakunya, tiada lain tiada bukan yaitu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya, semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah memberikan rezeki kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa merasakan indahnya salat di Masjid Nabawi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Hadis ini pula ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Ibnu Katsir pada penafsiran Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Saat itu Anas bin Malik melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Lalu seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali menyebut amin. Tapi ini bukan politik. Lalu Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, wahai Habibullah, apa yang hendak engkau aminkan?"
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Atani Jibril faqal ragima anfu mri'in dzukirta indahu wa lam yusalli alaihi. Qul amin ya Muhammad." Faqultu amin. Thumma qala ragima anfu mri'in dakhala alaihi Ramadan thumma kharaja wa lam yughfar lahu. Qul amin. Faqultu amin. Thumma qala ragima anfu mri'in adraka walidayhi aw kilahuma wa lam yudkhilahuma al-jannah. Qul amin. Faqultu amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepadaku Jibril. Lalu Jibril berkata, sungguh hina, sungguh rugi orang yang ketika disebutkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukirta indahu wa lam yusalli alaihi, tapi dia tidak bersalawat kepadamu. Orang yang pertama kali dihinakan di dalam hadis ini yaitu orang yang ketika disebutkan nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak mau bersalawat. Sekarang bagaimana mungkin dua makhluk, Jibril adalah panglimanya malaikat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panglimanya nabi dan rasul, apakah mungkin ketika dua makhluk ini berdoa lantas tidak dikabulkan? Sekarang betapa banyak kalangan orang muslim ketika disebutkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak berselawat kepadanya. Padahal kita bisa menikmati indahnya Islam, melaksanakan keluasannya ibadah itu semua berkat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak ada cinta paling besar di antara Nabi dan Rasul kepada umatnya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kasih sayang paling besar di antara Nabi dan Rasul selain kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdakwah di sekitaran Ka'bah. Lalu dari ujung belakang ada seorang pemuda Quraisy melemparkan batu yang lumayan besar. Lalu batu itu mengenai pelipis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengalir dari pelipis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darah. Saking kerasnya lemparan itu Rasul terjatuh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergetar seraya menyatukan dua telapak tangannya untuk menyekat darah yang mengalir dari pelipisnya. Saat itu disaksikan oleh putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah. Lalu Sayyidah Fatimah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, wahai Abah, mengapa engkau bergetar? Apakah engkau takut akan darah?" Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Bukan darah yang membuat aku bergetar," kata Rasul. "Tapi aku takut darah ini mengalir dan menetes ke tanah, maka bumi dan isinya akan melaknat orang yang melakukannya." Lihat betapa kasih sayang Rasulullah kepada non-muslim, kepada yang ingin mencelakainya begitu besarnya. Lantas bagaimana kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang setiap hari melaksanakan salat 5 waktu, setiap hari bersolawat kepadanya. Ketika di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sakit begitu lama sehingga para sahabat pun lama tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipapah oleh 2 sahabat menuju masjid, dan Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumpulkan para sahabat. Para sahabat senang mendengar berita dari Bilal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta berjumpa dengan para sahabat.
Berkumpulah para sahabat beserta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Lalu Rasul bertanya kepada para sahabat, bukankah telah aku sampaikan kepada kalian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah? Rasulullah, para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan. Terus pertanyaan digulirkan oleh Rasulullah SAW, kemudian diiyakan oleh para sahabat. Hingga pada akhirnya para sahabat merasa heran. Ada satu kalimat dari Rasulullah SAW bahwasanya hari ini aku akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasul. Semua terdiam. Maka yang menangis pertama kali Abu Bakar, kemudian disusul dengan Umar, kemudian disusul dengan sahabat-sahabat lain. Semua menangis mendengar berita terakhir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, adakah di antara kalian yang pernah aku berhutang kepadanya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sahabat diam. Mana mungkin engkau berhutang kepada kami ya Rasul? Kamilah yang berhutang kepadamu atas jasa-jasa. Lalu dari ujung belakang, dari saf paling belakang, seorang lelaki berdiri, seorang sahabat berdiri. Sahabat itu bernama Uqasyah. Ya Rasulullah, jikalau ini dianggap hutang, dahulu ketika engkau hendak memecut kudamu pada saat perang Badar, tapi pecutan itu mengenai tubuhku, pecutan itu mengenai dadaku, kata Uqasyah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, itu adalah hutang dan itu akan diselesaikan hari ini. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk pergi ke rumah Rasulullah SAW mengambil cambuk. Sesampainya di rumah Rasulullah SAW, Bilal bertemu dengan Sayyidah Fatimah. Wahai Bilal, untuk apa kau mengambil cambuk? Dijawab oleh Bilal, cambuk ini untuk mencambuk Rasulullah SAW. Terkaget Sayyidah Fatimah, siapa yang akan mencambuk ayahku? Siapa yang akan mencambuk Rasulullah SAW? Biarkan aku saja yang menjadi penggantinya, kata Fatimah. Putri tercinta Rasulullah masih kecil, tetap cinta pada ayahnya. Datang Bilal ke masjid, diberikan cambuk itu kepada Uqasyah. Berdirilah Abu Bakar, wahai Uqasyah, aku adalah sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW, kata Abu Bakar. Aku yang pertama kali masuk Islam, maka jangan kau cambuk Rasul, cambuklah aku, kata Abu Bakar. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk duduk. Kemudian berdiri lagi sahabat paling berani, Umar bin Khattab. Dikatakan singa Mekah karena saking besar, gagah, berani, sampai-sampai saat menunggangi kuda, maka telapak kaki Umar menapak ke tanah, saking tinggi berani. Tidak ada di antara sahabat waktu itu yang mengumumkan keislaman kecuali Umar. Berkeliling di sekitaran Ka'bah mengumumkan Islam itu, kata Umar. Padahal saat itu tidak ada seorang pun mengaku masuk Islam karena masih sembunyi-sembunyi. Tapi Umar, manusia paling berani. Ya Uqasyah, kata Umar, aku adalah orang yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Tapi hari ini, kata Umar, jangan engkau langkahkan kakimu Uqasyah sebelum engkau melangkahi mayat. Lagi-lagi Rasulullah SAW memerintahkan umat untuk duduk. Maka sahabat yang terakhir berdiri adalah Ali bin Abi Thalib.
Wahai Ukasha, jika engkau menganggap itu hutang, Rasul pun menganggap itu adalah hutang, maka cambuklah aku, kata Ali bin Abi Thalib, karena di dalam darahku mengalir darah yang sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun lagi-lagi Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk duduk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah Ukasha di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mencambuk, Ukasha mengatakan, ya Rasul, dulu ketika aku tercambuk oleh kejutmu, aku sedang tidak mengenakan baju. Maka dibukalah baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terpancar kulit bersih dari dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicambukkan oleh Ukasha, cambukan pertama, cambukan kedua, hingga saat sampai pada cambukan ketiga dilempar cambuk itu oleh Ukasha. Dipeluk tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Ukasha. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tahu ini adalah berita terakhir darimu. Aku tahu engkau akan meninggalkan kami, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka izinkan aku, kata Ukasha, untuk menempelkan kulitku dengan kulitmu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, inilah Ukasha, ahli surga karena kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang tidak ada nabi dan rasul yang masuk surga kecuali diawali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak ada umat terdahulu yang masuk surga sebelum umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam surga. Ya Rasulullah, kata malaikat, masuklah, ini surga ya Rasulullah. Apa jawaban Rasul? Aina ummati? Mana umatku? Yang dicari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umatnya. Maka aku tidak akan pernah masuk surga, kata Rasul, kecuali umatku masuk surga. Begitu luar biasanya kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita, lantas terhina kita ketika disebutkan nama Rasul, kita tidak berselawat kepadanya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian dalam hadis ini selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ragima anfum ri'in dakhal alaihi Ramadan, thumma kharaja walam yughfar lahu." Golongan yang kedua yang dihinakan adalah seseorang yang merasakan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan. Sungguh hina, sungguh rugi. Qul amin ya Muhammad, qul amin ya Rasulullah. Faqultu amin, kata Rasulullah. Diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan saat ini sedang bersama kita. Kesempatan yang begitu berharga kepada kita. Sampai-sampai di dalam hadis ini disebutkan terhina yang merasakan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Terhina. Saking mulianya bulan ini, saking penuh ampunannya bulan ini. Maka mari kita maksimalkan waktu, manfaatkan Ramadan. Madrasah singkat proses penyucian diri, penyucian jiwa. 1 bulan bukan waktu yang lama. Namun faidah, keberkahan, ampunan yang ada di dalamnya sangatlah luar biasa. Kemudian rogiba anfum ri'in adraka walidayhi au kilahuma walam yudkhilahul jannah. Golongan yang ketiga yang dihinakan adalah seseorang
yang mempunyai ibu dan bapak, atau salah satunya tapi dia tidak masuk surga, sungguh hina. Diaminkan oleh Rasulullah SAW. Tapi hari ini kita saksikan banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Padahal orang tua sudah berkorban begitu besarnya untuk anak-anaknya. Betapa banyak orang yang menjadikan ibunya sebagai pembantu. Betapa banyak orang yang tidak menganggap dan tidak menghargai perjuangan bapaknya. Banyak apapun ibadahnya, sebanyak apapun sedekahnya, kalau tidak baik dengan orang tua, demi Allah, jangankan masuk surga, mencium baunya pun tidak mungkin. Rugi, terhina, punya orang tua tapi tidak masuk surga di dalam hadis. Karena mengapa? Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah berat tergantung kemurkaan orang tua. Maka celaka bagi siapa saja yang durhaka kepada orang tuanya. Namun anak-anak zaman sekarang, generasi kita sungguh sayang, begitu berani membentak kepada orang tuanya. Hal itu karena tidak diajarkan bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Generasi kita sekarang lebih mengidolakan artis Korea, tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola. Padahal wallahi ketika anak-anak kita mengidolakan Rasulullah SAW, saya jamin pasti anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh karena tahu bagaimana berbakti kepada orang tua. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, semoga kita semua terhindar dari tiga golongan tadi yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, kita bersolawat, kita maksimalkan Ramadan untuk mendapatkan ampunan, kita berbakti kepada orang tua agar bisa masuk ke dalam surga. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekhilafan datangnya dari kekurangan pribadi. Adanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita mendapatkan siraman rohani dari Ustaz, dan luar biasa tadi disampaikan bahwa ada beberapa pesan yang dapat disampaikan oleh kita bersama, bahwa momentum Ramadan kali ini mari kita maksimalkan dengan baik. Dan alhamdulillah jamaah Masjid Baitur Rahman luar biasa pada subuh antusias kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini, untuk kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih sudah bisa bersama-sama pada subuh hari ini, dan insya Allah kita akan kembali bersama seperti ini di minggu depan lagi. Dan insya Allah penceramah akan disampaikan oleh Ustadz Haji Maskur Kabir, penyelenggara haji yang alhamdulillah juga hadir pada subuh kali ini bersama-sama dengan kita. Dan mari kita tutup pertemuan kita pada subuh hari ini dengan sama-sama membaca
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.